Agus, dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak Esther atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu serta teman-teman. Sebelum kita memulai webinar Gizi series keempat pada saat ini, alangkah baiknya mari kita buka dengan doa. Dan doa akan saya pimpin menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Doa dimulai. Dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul pada hari ini. Kami memohon penyertaan-Mu dalam seminar ini, agar setiap langkah, setiap pembahasan, dan setiap pemikiran yang kami bagi dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi semua yang hadir. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami dipenuhi dengan hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dapat kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu dan kesejahteraan bersama. Berilah kami hati yang terbuka dan rendah hati untuk menerima pengetahuan baru, dan bantulah kami untuk terus bertumbuh dalam kasih dan pelayanan kepada sesama manusia. Semoga melalui seminar ini kami dapat semakin memahami panggilan kami sebagai hamba-Mu dan menjadi alat berkat bagi orang lain. Segala pujian dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Tuhan, bersama dengan perantaraan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Agus atas doa pembukanya. Semoga acara webinar CPD series keempat ini dapat berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan nanti boleh berdampak dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti pretest yang akan dibagikan melalui link di kolom chat Zoom. Waktu pengisian pretest adalah 3 menit. Waktu pengisian pretest telah habis. Link akan kami tutup kembali. Terima kasih kepada partisipasi teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke sesi inti acara kita, yaitu mendengarkan pemaparan materi dari Kakak Tirza. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Kak Tirza. Kak Tirza adalah mahasiswa aktif Universitas Santo Borromeus dengan jurusan Ilmu Gizi dan memiliki minat terhadap gizi klinis dan olahraga. Beliau juga memiliki pengalaman magang di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang dengan keahlian dalam analisis data dan otomatisasi pertata kelolaan perkantoran. Selain itu, Katirza juga aktif dalam dunia publikasi ilmiah serta berhasil meraih peringkat pertama dan kedua di program studi gizi yang sedang ditempuhnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Katirza Damaratri, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Esther selaku MC dan juga moderator kita pada siang hari ini yang telah memaparkan CV saya dengan baik. Nah, oke, boleh Kakak Panitia untuk share materi. Geser dis. Nah, oke, untuk materi kita pada siang hari ini adalah diet rendah lemak atau diet rendah karbohidrat, mana yang lebih baik untuk obesitas. Nah, oke teman-teman, kita semua di sini pasti sudah tidak asing kan ya dengan istilah obesitas. Nah, ngomong-ngomong,
tentang obesitas, kapan sih gitu seseorang bisa dikatakan obesitas gitu ya. Nah, jadi bisa next, Kak. Obesitas merupakan suatu keadaan dengan adanya akumulasi lemak abnormal gitu atau berlebih. Nah, ternyata juga teman-teman, obesitas secara langsung terkait dengan peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan juga beberapa jenis kanker. Obesitas juga dikaitkan dengan berbagai kondisi lain, termasuk peningkatan pengobatan jangka panjang, gangguan fertilitas, dan juga gangguan muskuloskeletal. Nah, secara ilmiah, penyebab mendasar dari timbulnya obesitas adalah ketidakseimbangan energi antara kalori yang dikonsumsi dan juga kalori yang dikeluarkan oleh tubuh. Next. Nah, setelah kita tadi tahu gitu ya, apa sih sebenarnya obesitas? Nah, di sini ada dua gambar, yang A dan juga B. Nah, menurut teman-teman nih, yang mana sih yang obesitas? Teman-teman boleh ya raise hand atau chat di kolom chat gitu. Yang mana jawabnya? Yang A atau yang B? Oke, bener ya yang A ya. Nah, oke next. Nah, sekarang kita akan lihat untuk batas ambang IMT atau indeks massa tubuh berdasarkan Kemenkes. Nah, tapi sebelum itu, di sini teman-teman semua bisa ya teman-teman sambil menghitung IMT masing-masing. Di sini saya akan memberi contoh. Teman-teman mungkin bisa screenshot gitu ya, dan akan sambil saya jelaskan. Nah, untuk contohnya ini, di sini ada seorang dengan berat badan 65 kilo dan juga tinggi badannya 152 cm. Jika kita ingin menghitung indeks massa tubuhnya atau IMT, bagaimana gitu cara pengerjaannya? Yang pertama, diketahui berat badannya 65 kilo, tinggi badannya 152 cm. Untuk menghitung IMT, rumusnya adalah dengan berat badan dari teman-teman, gitu ya, dalam kilogram, nanti dibagi dengan tinggi badan, tapi dalam satuannya meter. Setelah itu dikuadratkan. Nah, di sini untuk contohnya ini hasilnya adalah 28,13, di mana bisa dikategorikan sebagai status gizinya itu obesitas. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil ngitung ya. Nah, lalu untuk batas ambang IMT atau indeks massa tubuh ini berdasarkan indikator Kemenkes, seseorang dikatakan obesitas itu apabila memiliki IMT sama dengan atau lebih dari 27. Kemudian juga untuk orang yang memiliki nilai IMT pada rentang 25 hingga kurang dari 27 dikatakan kelebihan berat badan atau overweight. Oke, next. Oke, kita akan melihat statistik berat badan lebih dan juga obesitas menurut Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar. Boleh next, Kak? Mulai dari tahun 2007, 2013, dan juga 2018. Namun, di sini kita akan lebih menggarisbawahi untuk obesitas. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk angka obesitas yang didefinisikan dengan IMT lebih dari sama dengan 27, meningkat lebih tajam, yaitu dari 10,5% pada tahun 2007 menjadi 14,8% pada tahun 2013 dan mencapai 21,8% pada tahun 2018. Nah, jika kita amati dari tahun 2007 hingga 2018, tidak ada penurunan ya teman-teman, bahkan justru selalu meningkat. Nah, tapi gimana nih Kak? Kan sudah ada obat gitu ya mungkin. Nah, ternyata meskipun obat-obat obesitas ini baru bermunculan, namun memiliki keterbatasan seperti biaya, potensi efek samping, dan juga kontraindikasi. Nah, lalu bagaimana Kak solusi yang tepat? Salah satu bentuk upayanya untuk memperbaiki status kesehatan agar terhindar dari obesitas adalah dengan melakukan beragam intervensi, salah satunya melalui program diet. Next, Kak. Nah, sebelum kita akan membahas mengenai apa sih itu diet rendah lemak dan diet rendah karbohidrat, kita akan melihat isu dan juga tren terkini terkait penurunan berat badan. Yang pertama adalah detox tea atau teh detox. Kebanyakan teman-teman pasti sudah tidak asing kan ya dengan istilah detox tea gitu. Apa sih sebenarnya detox tea itu? Nah, detox tea sering dipromosikan untuk penurunan berat badan. Biasanya kita sering lihat dipromosikan itu di
toko oren gitu ya teman-teman. Nah, tetapi ternyata efektivitas dan juga keamanannya masih diperdebatkan. Beberapa teh detox mengandung pencahar dan diuretik yang hanya mengurangi berat air secara sementara, bukan lemak. Nah, meskipun beberapa produk juga mengandung teh hijau yang kaya katekin dan dapat meningkatkan metabolisme serta pemenggaran lemak jika dikonsumsi secara teratur. Nah, namun penggunaan berlebihan ternyata dapat menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Untuk pengelolaan berat badan yang sehat, diet seimbang dan olahraga lebih disarankan daripada mengandalkan teh detox. Jadi daripada minum teh detox yang dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit gitu ya, lalu juga ternyata dibuang bukan lemak tapi air, maka dari itu teh detox itu sebaiknya dihindari. Next, Kak. Nah, oke. Lalu yang kedua ada diet keto. Diet keto atau diet ketogenik adalah pola makan tinggi lemak serta rendah karbohidrat yang membuat tubuh beralih menggunakan keton atau hasil pemecahan dari asam lemak di hati sebagai sumber energi utama saat glukosa tidak tersedia. Nah, diet keto ini mendorong pembakaran lemak sebagai energi. Diet ketogenik juga dikenal sebagai salah satu metode untuk pengobatan obesitas sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Selain itu, diet ketogenik juga terbukti memiliki potensi terapeutik dalam berbagai penyakit atau kondisi patologis tubuh seperti dislipidemia, diabetes, dan tentunya obesitas serta epilepsi. Nah, oke, next. Yang selanjutnya adalah diet Ornish. Diet Ornish dikembangkan oleh Dr. Dean Ornish adalah pola makan rendah lemak dan tinggi karbohidrat kompleks yang fokus pada konsumsi makanan nabati utuh, contohnya seperti sayuran, buah, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Diet Ornish menghindari lemak jenuh dan protein hewani untuk mendukung kesehatan jantung, menurunkan berat badan, dan juga mengelola obesitas. Nah, diet Ornish ini juga efektif dalam penurunan berat badan jangka panjang meskipun tingkat kepatuhan bisa menjadi tantangan ya teman-teman karena rendahnya asupan lemak gitu ya, kurang dari 10% dari total kalori harian. Nah, keberhasilan program ini juga memerlukan perubahan gaya hidup termasuk aktivitas fisik, manajemen stres, dan juga kebiasaan merokok. Nah, meskipun tidak membatasi kalori secara spesifik, penurunan berat badan terjadi karena pilihan makanan rendah kalori dan padat nutrisi. Next. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja sih miskonsepsi umum atau pemahaman yang salah atau keliru gitu ya masyarakat mengenai informasi yang tentunya kali ini berkaitan dengan obesitas. Ada 3 poin. Yang pertama adalah karbohidrat bikin gemuk. Yang kedua adalah makan malam bikin gemuk. Nah, untuk poin pertama dan juga kedua ini ada kaitannya dengan salah satu diet yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi karena dua miskonsepsi tadi, orang-orang itu cenderung menghindari karbohidrat dan juga menghindari makan malam, yang mana akan memicu keadaan ketosis dan mendorong pembakaran lemak sebagai energi. Nah, lalu yang ketiga adalah detox diperlukan untuk menurunkan berat badan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi jika teh detox bukan membuang lemak, namun membuang air. Jadi kalimat diperlukan di sini sepertinya kurang tepat ya, teman-teman. Oke, next. Oke, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya diet rendah lemak itu dan apa diet rendah karbohidrat. Apa yang membuat kedua diet ini menjadi diet yang digunakan untuk penderita obesitas gitu ya teman-teman dan bagaimana aplikasinya. Nah, yang pertama adalah diet rendah lemak. Diet rendah lemak mengacu pada pola makan yang membatasi asupan lemak, terutama lemak jenuh dan juga lemak trans untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan mengontrol berat badan. Nah, diet rendah lemak ini lebih efektif menurunkan LDL atau low density lipoprotein dan juga total kolesterol dibanding dengan diet karbohidrat. Namun, kurang efektif dalam meningkatkan HDL atau high density lipoprotein dan juga menurunkan trigliserida. Nah, contoh dari diet rendah lemak ini adalah diet Ornish yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Sedangkan untuk diet rendah karbohidrat merupakan diet yang membatasi karbohidrat dan menggantinya dengan protein serta lemak untuk memicu ketosis atau meningkatkan sensitivitas insulin. Diet rendah karbohidrat ini efektif menurunkan berat badan jangka pendek
dan memperbaiki HDL serta trigliserida, tetapi dapat meningkatkan LDL dan juga total kolesterol. Nah, untuk contoh dari diet rendah karbohidrat ini adalah diet keto. Nah, jadi jika diet rendah lemak itu dapat menurunkan kolesterol jahat, tapi kurang efektif dalam meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Nah, untuk diet rendah karbohidrat ini dapat memperbaiki HDL namun dapat meningkatkan kolesterol jahat. Next, Kak. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai aplikasi diet rendah lemak dan juga diet rendah karbohidrat. Yang pertama, aplikasi diet rendah lemak lebih dianjurkan ke anak, remaja, dan juga lansia. Kenapa gitu ya? Lebih dianjurkan ke kelompok usia anak, remaja, dan lansia. Nah, untuk anak dan juga remaja, diet rendah lemak dianjurkan untuk mendukung pertumbuhan sambil mencegah obesitas dan juga penyakit kardiovaskular di masa depan. Konsumsi lemak diperlukan untuk perkembangan otak dan juga hormon, namun lemak jenuh dan juga trans harus dibatasi. Diet kaya serat, buah, dan sayuran juga membantu menjaga rasa kenyang dan mengurangi kalori. Nah, untuk lansia dengan obesitas atau penyakit metabolik, diet harus memperhatikan risiko malnutrisi dan juga penurunan massa otot. Konsumsi lemak sehari dari ikan dan juga minyak zaitun dapat mendukung fungsi jantung dan juga otak, meskipun asupan lemak jenuh tetap dibatasi. Next. Nah, sedangkan untuk diet rendah karbohidrat, lebih dianjurkan ke kelompok dewasa. Nah, karena diet rendah karbohidrat lebih efektif untuk penurunan berat badan jangka panjang, jangka pendek, dengan mengurangi rasa lapar dan juga lonjakan insulin. Diet rendah karbohidrat bermanfaat bagi mereka dengan resistensi insulin atau diabetes tipe 2 karena meningkatkan sensitivitas insulin dan juga kontrol gula darah. Nah, diet ini lebih efektif dalam mengurangi lemak visceral dan intermuskular yang berkaitan dengan risiko penyakit metabolik. Selain itu, diet rendah karbohidrat membantu mempertahankan massa otot yang penting bagi kelompok dewasa untuk mendukung fungsi fisik dan kualitas hidup. Mengurangi karbohidrat menurunkan respon glukosa dan insulin setelah makan, memperbaiki kesehatan metabolik, dan membantu pembakaran lemak. Nah, diet rendah karbohidrat ini memberikan manfaat bagi orang dengan obesitas dan risiko diabetes. Next. Oke, sekarang kita akan melihat contoh meal plan atau rencana makan untuk masing-masing diet. Yang pertama adalah diet rendah lemak. Untuk diet rendah lemak, yang pertama sarapan, kita bisa mengonsumsi oatmeal kurang lebih 50 gram, lalu pisang setengah buah, madu 1 sendok teh. Lalu untuk snack pagi atau camilannya bisa pilih salah satu, mau buah naga atau jeruk gitu ya, 150 gram. Lalu untuk makan siangnya ada nasi merah 100 gram, ikan kukus 120 gram, tumis bayam dan tahu dengan sedikit minyak 50 gram. Lalu untuk snack sorenya ada jagung rebus 1 buah. Makan malamnya gado-gado tanpa kentang dan saus kacang dikurangi 1 porsi. Lalu tahu kukus 100 gram dan untuk yang terakhir snack malamnya yogurt rendah lemak 100 ml. Next. Lalu untuk diet rendah karbohidrat, contoh meal plan-nya di sarapan ada telur dadar 2 butir, snack pagi atau cemilannya almond panggang 30 gram. Untuk makan siangnya ada nasi merah 100 gram dan juga ayam panggang tanpa kulit 120 gram. Untuk snack sore ada tahu panggang 2 buah, makan malam ikan bakar 150 gram, dan snack malamnya yogurt rendah lemak tanpa gula 100 ml. Next. Oke, teman-teman, kita sudah jauh-jauh membahas mulai dari pengertian obesitas gitu ya, cara menghitung IMT, statistik obesitas, lalu apalagi tadi tren, isu gitu ya, miskonsepsi, hingga contoh meal plan untuk obesitas. Nah, lalu apa gitu ya kesimpulannya? Nah, jadi kesimpulannya, diet rendah karbohidrat lebih cepat menurunkan berat badan. Sedangkan diet rendah lemak lebih baik untuk menurunkan kolesterol. Beberapa diet lain seperti diet Ornish dan juga ketogenik butuh usaha besar untuk dijalani. Beberapa kesalahpahaman seperti makan malam bikin gemuk atau detox bisa membuang racun harus diluruskan dan ditegaskan bahwa pola hidup sehat dan olahraga lebih penting. Diet perlu disesuaikan dengan usia dan kondisi setiap orang agar hasilnya lebih efektif. Next.
Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Oke, boleh next, Kak. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan semoga kita semua bisa bertemu kembali untuk berdiskusi di lain waktu. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Kakak MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Tirza atas paparan materinya yang sangat informatif. Jika teman-teman semua ada pertanyaan, boleh untuk disimpan terlebih dahulu karena sesi tanya jawab akan dilakukan setelah kedua pemateri selesai. Sekarang kita akan lanjutkan ke pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Ade. Izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Adet. Ibu Adet atau Bernadette Victoria merupakan lulusan dari IPB University dengan jurusan Ilmu Gizi dan melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia dengan jurusan Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah seorang public health nutritionist, sedikit pengalaman di bidang product development dan sekarang aktif mengajar di Universitas Santo Borromeus dan juga menulis berbagai literatur yang berkaitan dengan gizi. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Ibu Adet, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Esther telah membacakan CV Ibu dengan baik. Selamat siang semuanya. Mungkin ada yang baru pertama kali join webinar series CPD ini. Salam kenal, saya Bernadette Victoria, biasa dipanggil Adet, merupakan salah satu dosen dari Prodi Sarjana Gizi di Universitas Santo Borromeus. Sebelumnya mungkin nanti izin kalau di tengah-tengah Ibu mematikan kamera karena sepertinya sinyal kurang stabil di tempat Ibu. Jadi harapannya semoga penjelasan dari audio saja cukup jelas. Oke, jadi melanjutkan pembicaraan tadi dari Tirza terkait diet rendah lemak versus diet rendah karbohidrat untuk obesitas. Tadi sudah dipaparkan ya kira-kira apa sih definisi dari obesitas. Sudah dijelaskan juga cara dipaparkan statistiknya bahwa ada tren peningkatan di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi secara global juga memang obesitas itu trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Membuat ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat banyak. Jadi ini adalah PR dan tantangan bagi kita semua, bagaimana sih cara untuk menangani obesitas ini sendiri. Oke, boleh next slide-nya, Kak? Next slide. Oke, jadi pada slide ini teman-teman melihat ada, mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar terkait body positivity campaign atau mungkin gerakan terkait health at every size. Nah, itu adalah dua gerakan yang cukup common di masyarakat Western atau Amerika khususnya tentang adanya self-love berupa penerimaan bentuk tubuh, even itu adalah obesitas. Mungkin ini boleh slide sebelumnya dulu. Oke, nah di sisi kiri, mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar ya, body positivity movement atau health at every size, Ibu sedikit menjelaskan bahwa ada tren khususnya di tahun 2021 ya, sempat menimbulkan kontroversial terkait suatu majalah yang mem-hire modelnya, cover majalahnya yaitu model obesitas dengan caption "This is healthy". Nah, ini majalah yang terkenal ya, mungkin teman-teman juga pasti pernah dengar, di Indonesia juga dia beredar, dan ini adalah edisi di tahun 2021, pada saat sedang pandemi COVID. Nah, yang menjadi concern adalah gerakan ini bisa saja jadi misleading atau mengglorifikasi obesitas.
Yang mana kita tahu bahwa obesitas itu bisa menjadi burden karena biasanya kalau orang sudah obesitas pastinya akan lebih beresiko untuk mengalami berbagai penyakit kronis. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti kita tidak setuju dengan gerakan positivity movement, tapi lebih ke arah self-love tubuh kita yang apa adanya secara mentah-mentah. Dalam arti, kalau misalnya kita gangguan berupa kenaikan berat badan yang berlebih, nah itu kita harus kontrol. Gimana caranya supaya kita mencintai diri kita dengan bentuk merawat diri, supaya tidak terjadi obesitas gitu ya. Nah kemudian di sebelah kanan ini ada artikel bahwa beberapa sosial media influencer dia itu dulu menggaung-gaungkan bahwa obesity is perfectly healthy. Tapi at the end mereka berakhir meninggal di usia yang cukup muda, yaitu di bawah 45 tahun. Jadi bukannya berarti kita akan body shaming teman-teman yang memiliki berat badan berlebih, tapi kita lebih kritis lagi terhadap pergerakan-pergerakan yang seperti ini, bahwa apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan self-love gitu ya. Jadi kita perlu mencintai diri kita dengan baik, tapi kita juga harus mencintai diri kita dengan bentuk merawat sedemikian rupa supaya bisa mencapai kesehatan yang maksimum, seperti itu. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, di slide ini teman-teman bisa lihat sebenarnya obesitas secara sederhana ya, secara simpelnya bisa dijelaskan sebagai bentuk kelebihan asupan makanan yang disertai dengan rendahnya pengeluaran energi atau low energy expenditure. Bisa dilihat lama-kelamaan kalori atau energi berlebihan itu akan disimpan dalam bentuk lemak dan juga glikogen. Nah, lemak ini kalau terakumulasi secara terus-menerus pastinya akan memicu obesitas. Nah, tadi sudah dijelaskan cara menghitung IMT teman-teman ya. Kalau di standar WHO memang agak sedikit berbeda, jadi obesitas itu dikategorikan jika IMT teman-teman melebihi 30 kg per meter kuadrat. Tapi kalau di Kemenkes sendiri untuk kilogram per meter kuadrat sudah dapat dikatakan sebagai obesitas. Nah, bisa dilihat bahwa tren obesitas sendiri telah menjangkit 1 miliar orang di seluruh dunia itu pada tahun 2016. Berarti kita bisa bayangkan di 2024 ini pasti angkanya sudah lebih besar lagi daripada 1 miliar orang. Nah, ketika terjadi obesitas, pastinya nanti lama-kelamaan jaringan lemak kita akan mengalami hipertrofi. Nah, hipertrofi ini adalah pembesaran sel. Jika sudah terjadi hipertrofi, nantinya akan dapat memicu 3 mekanisme utama yang dapat memperburuk kesehatan kita. Nah, salah satunya terkait faktor proinflamasi. Nah, obesitas dapat memicu peradangan kronis karena si sel lemak yang membesar ini dapat menghasilkan lebih banyak sitokin proinflamasi. Nah, kalau terjadi peradangan berarti tubuh kita akan lebih berisiko lagi terkena berbagai penyakit kronis, termasuk diabetes tipe 2, hipertensi, dan juga penyakit-penyakit kardiovaskular lainnya. Kemudian, hipertrofi juga dapat mempengaruhi adipositokin kita. Nah, adipositokin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh jaringan adiposa. Contohnya apa saja? Ada leptin, ada adiponektin, ada leptin, ada resistin, dan sebagainya. Nah, kalau orang yang obesitas, maka akan terjadi ketidakseimbangan hormon-hormon berikut, termasuk salah satunya pasti leptin, di mana leptin itu merupakan hormon yang mengatur nafsu makan kita. Ketika kita obesitas, berarti si leptin ini menjadi kurang efektif fungsinya, sehingga bisa disebut terjadilah leptin resistance atau resistensi leptin. Jadinya kita lebih gampang nafsu makannya meningkat.
Kemudian selain leptin, ada juga hormon adiponektin yang mana berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan dia juga memiliki sifat antiinflamasi. Nah, si adiponektin ini akan menurun ketika terjadi obesitas sehingga meningkatkan kita terhadap risiko diabetes dan juga penyakit-penyakit jantung lainnya. Kemudian yang ketiga ada lipotoksisitas atau lipotoxicity, di mana akumulasi lemak yang berlebihan tidak hanya terjadi pada jaringan lemak, tapi lama-kelamaan akan menumpuk pada organ-organ lainnya, termasuk hati, otot, dan juga jantung. Lipotoksisitas nantinya pasti akan menyebabkan kerusakan, serta sampai terjadilah disfungsi seluler yang lama-kelamaan akan berdampak pada beberapa penyakit. Contohnya adalah penyakit hati berlemak non-alkoholik atau non-alcoholic fatty liver disease. Bahkan jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama, pada akhirnya bisa menjadi salah satu faktor risiko dari kanker. Seperti itu. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tirza terkait low carb diet and low fat diet. Mungkin teman-teman bisa nebak, jadi kalau misalnya dari penjelasan pembicara yang sebelumnya, kira-kira nih, piring yang ada di slide ini menggambarkan LCD atau LFD. Coba boleh komen di kolom chat, ini LCD, low carb diet atau low fat diet. Kalau dari penjelasan yang telah dipaparkan. Chat. Di sini ada alpukat, ada telur, ada daging, ada bacon ya, ada sayur, ada tomat-tomatan, tomat cherry dan sebagainya. Low carbo diet. Oke, bagus. Ya benar ya. Jadi ini adalah contoh dari low carb diet atau diet rendah karbohidrat. Kenapa? Karena bisa dilihat bahwa di piring ini didominasi oleh berbagai jenis sumber lemak dan protein. Walaupun juga ada seratnya ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai low carb diet. Oke, berarti tadi nyimak ya pembicara pertama. Boleh lanjut slide-nya. Oke, pada prinsipnya dalam intervensi diet untuk obesitas itu kuncinya adalah perlu memastikan bahwa energi yang masuk harus kurang dari energi yang keluar. Artinya adanya bentuk energy restriction atau pembatasan energi. Nah, konsep ini sangat penting ya, terutama bagi semua orang yang sudah mengalami kelebihan berat badan dan ingin menurunkan berat badannya. Nah, kemudian pertanyaannya, energi masuk berasal dari mana? Pastinya berasal dari makanan yang kalian konsumsi. Nah, biasanya di makanan yang kalian konsumsi itu pasti mengandung zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, ketiga zat gizi makro inilah yang dapat menghasilkan energi. Kemudian kalau ditanya energi yang keluar itu apa saja? Apakah hanya dari aktivitas fisik atau seperti apa? Nah, kalau untuk total energy expenditure itu adalah kombinasi dari ada 3 komponen. Yang pertama yaitu resting metabolic rate, yaitu energi yang dibutuhkan untuk tubuh kita melakukan proses metabolik di dalam tubuh dalam kondisi sedang istirahat. Jadi walaupun teman-teman sedang tidak melakukan aktivitas apapun, tubuh kita ini tetap membutuhkan energi untuk proses metabolisme yang terjadi di dalam tanpa kita harus melakukan aktivitas. Kedua yaitu adanya thermic effect of food atau energi yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna makanan. Jadi makanan itu adalah sumber energi kita, tapi tubuh kita juga memerlukan energi untuk mencerna makanan yang kita konsumsi. Kemudian ada physical activity related energy expenditure. Ini adalah energi yang dikeluarkan ketika teman-teman melakukan aktivitas fisik atau
ketiga komponen ini adalah kalau ditotal menjadi total energy expenditure. Oke, boleh next slide. Nah, tadi sudah dipaparkan bahwa kuncinya untuk menurunkan berat badan adalah proses energy restriction. Jadi adanya pembatasan energi. Kemudian, salah satu metode diet yang dapat diterapkan berarti kalau misalnya kita harus melakukan energy restriction, yaitu adalah low energy diets atau LEDs. Low energy diet ini prinsipnya menargetkan asupan energi di kisaran 800 sampai 1800. Bisa bervariasi dari 800 sampai 1800 tergantung seberapa besar berat badan kalian dan aktivitas fisik yang sedang dijalankan dan masih banyak faktor lainnya. Kemudian kalau misalnya bingung dari 800 sampai 1800 kilokalori harus milih berapa sih target dietnya, itu bisa menggunakan alternatif dengan pengurangan energi atau energi defisit sebesar 500 sampai 750 kilokalori per hari. Nah, mungkin ada di sini yang masih abu-abu gitu ya, masih awam terkait dengan kalori. Untuk memberikan gambaran terkait berapa sih kalori yang harus dikurangi. Banyak. Nah, contohnya adalah satu centong nasi. Satu centong nasi rice cooker kalian itu adalah 50 gram nasi. Dengan bisa dikonversikan setara dengan 175 kilokalori. Nah, kalau minuman manis, contohnya yaitu teh kemasan. Yang biasanya teman-teman konsumsi, yang botolnya warna merah ya, inisialnya T, itu biasanya setara dengan 102 kalori. Jadi kalau misalnya teman-teman harus kurangin 500 kalori, teman-teman bisa coba kurangin mungkin dari nasi yang biasanya 3 centong menjadi 1,5 centong. Nah, nanti teman-teman bisa hitung kira-kira sudah berapa kalori yang teman-teman cut dari kebiasaan makan harian teman-teman. Kemudian kalau low energy diet ini prinsipnya juga menerapkan zat gizi seimbang. Artinya walaupun energinya dikurangi, energi hariannya dikurangi, tapi persebaran atau persentase dari karbohidrat, lemak, proteinnya tetap sesuai dengan prinsip gizi seimbang, yaitu karbohidratnya harus di kisaran 45 sampai 65%. Kemudian kalau lemaknya itu di kisaran 20 sampai 35%. Dan pastinya harus kurang dari 10% lemak jenuhnya. Kemudian protein itu di kisaran 10 sampai 35%. Nah, dengan menerapkan si teman-teman, pastinya lama-kelamaan akan mulai melihat adanya perubahan atau penurunan berat badan yang aman dan juga sehat. Dijalani oleh siapapun, baik yang mungkin overweight ataupun yang obesitas. Next slide, Kak. Kalau tadi low energy diet itu fokusnya adalah mengurangi energi harian. Jadi sumbernya karbohidrat, protein, ada juga yang fokusnya itu pada manipulasi makronutriennya. Artinya bukan hanya berfokus pada pembatasan kalori, tapi juga mereka itu memanipulasi makronutrien. Contohnya, ada yang lebih memilih untuk menurunkan lemaknya, jadi low fat diet. Ada yang memilih menurunkan karbohidratnya, menjadi low carbohydrate diet. Atau ada juga yang prinsipnya selain energi restriction, dia disertai juga dengan high protein diet. Memilih sumber-sumber protein yang tinggi. Jadi diutamakan konsumsinya itu lebih banyak dari protein, baik hewani maupun nabati. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Jadi dua diet yang kita akan fokuskan yaitu low fat diet dan juga low carbohydrate diet. Boleh next slide? Tadi Tirza juga sudah menjelaskan bahwa prinsip dari low fat diet adalah berupa konsumsi kalori dari lemak yang harus kurang dari 30%. Nah, ini adalah salah satu strategi penurunan berat badan yang cukup umum untuk orang-orang yang obesitas. Nah, selain dari fokus utamanya terhadap total kalori harian dari lemak,
biasanya orang yang menjalani diet ini juga akan memperhatikan menunya itu benar-benar harus dipilih dari bahan-bahan yang memang rendah lemak. Kemudian fokusnya bukan hanya menghitung kalori, tapi juga fokusnya menghitung seberapa banyak atau berapa gram lemak yang telah dikonsumsi dalam satu hari. Jadi kalau yang tadi low energy diet fokus menghitung kalorinya, kalau ini menghitung gram lemaknya. Nah, walaupun memang diet low fat diet sini fokusnya pada pengurangan lemak, tapi biasanya juga ingat perlu adanya pembatasan asupan kalori. Jadi diingat tidak hanya gram lemaknya saja yang dibatasi, tapi kalorinya juga harus sampai di kategori defisit. Nah, beberapa orang memang cocok dengan diet ini, khususnya memang orang-orang yang punya risiko atau mungkin dia punya bakat ya dari keturunan orang tuanya atau kakek neneknya punya penyakit kardiovaskular, mungkin dapat mempertimbangkan menggunakan atau menerapkan low fat diet dalam proses penurunan berat badannya. Oke, next slide, Kak. Nah, oke. Lemak itu memang tadi sudah disebutkan ya bahwa sumber energi berasal dari zat gizi makro, ada lemak, ada karbohidrat, ada protein. Nah, lemak ini merupakan sumber energi yang paling padat. Kenapa paling padat? Yang sama, dia menghasilkan kalori yang lebih besar. Berapa besarannya? Yaitu setiap gram lemak dapat menghasilkan 9 kalori atau 9 kekal. 9 kalori ya. Jadi setiap gram lemak mengandung 9 kalori. Sedangkan kalau karbohidrat sama protein itu hanya 4 kalori per gram. Jadi dalam jumlah yang sama, lemak itu memberikan lebih banyak energi dibandingkan oleh karbohidrat dan juga protein. Nah, berarti kalau andaikan kita bandingkan, misalnya ada 100 gram protein, ada 100 gram karbohidrat, kemudian ada 100 gram lemak, pasti kalori yang dihasilkan akan lebih besar dari si 100 gram lemak. Tapi kalau kita balik, misalnya ada 100 kalori lemak, ada 100 kalori dari karbohidrat, dan ada 100 kalori dari protein. Pasti jumlahnya dari segi volume akan lebih kecil si makanan yang tadi sumber lemaknya tinggi. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah volume yang lebih sedikit, tapi energinya padat atau tinggi, maka ada kecenderungan kita akan ingin mengkonsumsi secara berlebihan. Apalagi kalau lemak itu dia memberikan taste dan tekstur tertentu yang biasanya membuat kita lebih nafsu makan. Jadi perlu diperhatikan bahwa lemak ini adalah salah satu zat gizi makro yang padat energi atau densitas energinya tinggi. Sehingga bisa saja bukannya lebih puas makan banyak lemak, malah terus-terusan ingin makan. Karena tadi kaitannya dengan volume. Karena rasa kenyang dan puas akan meningkat sejalan dengan volume makanan yang dikonsumsi. Kalau volume makanan dari lemak itu terlalu sedikit, padahal kalorinya sudah banyak ya yang disumbangkan, maka kita tuh tubuhnya belum merasa kenyang. Jadi respon tubuh kita akan terus merasa lapar dan ingin mengkonsumsi lebih banyak lagi. Maka dari itu kenapa ada kecenderungan kalau kita makan tinggi lemak akan terus merasa ingin makan berlebihan. Oke, boleh lanjut next slide. Sekarang kita masuk ke low carb diet. Tadi sudah bahas tentang low fat diet, sekarang kita fokus ke low carb diet. Nah, diet rendah karbohidrat atau LCD ini merupakan diet yang menekankan pembatasan karbohidrat dan mengganti dengan lemak atau juga dengan protein yang ditetapkan untuk mengikuti diet rendah karbohidrat ini. Nah, kisarannya yaitu dari 60 sampai 130 gram per hari atau sebesar 20% sampai 45% karbohidrat dari total asupan energi harian. Nah, kalau tadi kan prinsip gizi seimbang, karbohidrat itu harus 45 sampai 65%. Nah, di diet
45. Jadi bisa kelihatan ya bahwa ini lebih rendah daripada normalnya, daripada yang prinsip gizi seimbang. Selain itu, ada juga nih, selain low carb diet, ada lagi yang lebih ekstrim, itu namanya very low carb diet. Sangat-sangat rendah. Nah, itu ada di kisaran harus kurang dari 60 gram karbohidrat per hari. Jadi, tidak sembarang orang ya bisa mengikuti diet ini. Harus dikonsultasikan dan juga disupervisi oleh ahli gizi, dietitian, atau dokter gizi. Secara umum, low carb diet memang sudah terbukti efektif ya, lebih efektif dalam memicu penurunan berat badan, tapi untuk jangka pendek. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin menurunkan berat badan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, itu memang terlihat akan lebih efektif menggunakan low carb diet dibandingkan dengan low fat diet. Tetapi, untuk jangka panjangnya, belum ada penelitian lebih lanjut mengenai dua diet tersebut. Jadi tetap perlu pengawasan dan juga penyesuaian secara personalisasi dari diet untuk individu-individu yang mengalami overweight ataupun obesitas. Lanjut, di low carb diet sebenarnya ada juga yang namanya low index glycemic diet. Jadi diet rendah indeks glikemik. Nah, ini biasanya selain pendekatannya rendah karbohidrat, tapi dia juga fokus terhadap kualitas karbohidratnya. Dalam artian, contohnya, biasanya teman-teman mengkonsumsi beras putih ya, atau nasi putih. Nah, mungkin mulai bisa diganti dengan nasi merah, atau nasi hitam, atau beras coklat. Itu udah ada sekarang banyak ya. Merupakan jenis-jenis beras yang mengandung serat lebih tinggi. Jadi kualitas karbohidratnya lebih baik. Fokusnya bukan hanya rendah karbohidrat, tapi juga terhadap kualitas karbohidratnya. Tapi dari penelitian, low glycemic index diet ini sebenarnya menghasilkan penurunan berat badan yang mirip dengan diet kontrol. Diet kontrolnya berupa apa? Kalorinya sama, tapi bahan pangannya itu yang mengandung indeks glikemik yang tinggi. Jadi bisa dibilang tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya dari diet yang rendah glycemic index dengan yang tinggi indeks glikemik. Dalam artian dengan kalori yang sama. Tapi kelebihannya dari low glycemic index diet ini adalah dia memiliki efek yang lebih baik terhadap kadar glukosa darah. Sehingga bisa dipertimbangkan mungkin untuk teman-teman yang memang punya masalah pada kadar gula darahnya atau memiliki mungkin ya faktor risiko terhadap diabetes. Next slide. Tadi sudah dijelaskan satu persatu LCD maupun LFD. Sekarang kita lihat side by side ya, sebelah-sebelahan gitu ya. Low carb diet seperti apa, low fat diet seperti apa. Nah, kita mulai dari low carb diet. Jadi sebenarnya low carb diet ini memiliki efek yang cukup bervariasi, tergantung dari metabolisme individu tersebut, tergantung dari hormon dan juga aktivitas fisik. Tetapi memang perlu digarisbawahi bahwa dalam jangka pendek dapat menghasilkan penurunan berat badan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan low fat diet. Kemudian, pembatasan karbohidrat yang ekstrim ini dapat menyebabkan penurunan glukosa darah. Dan lama-kelamaan juga bisa terjadi ketosis. Kalau terjadi ketosis, biasanya suka ada side effect-nya seperti mual, sakit kepala, kelelahan, dan juga bau mulut. Kemudian karbohidrat yang diganti dengan makanan tinggi protein dan lemak, lama-kelamaan secara jangka panjang memang nantinya akan berisiko meningkatkan kadar LDL dan nantinya pasti berujung kepada risiko terhadap lebih awal dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Lalu kalau low fat diet, keunggulannya memang dia akan menurunkan LDL serta kolesterol total. Tapi sayangnya seperti tadi yang sudah disebutkan ya, tidak efektif dalam meningkatkan HDL. Malah dia cenderung juga ikut menurun. Nah, efek sampingnya apa dari low fat diet? Bisa jadi sembelit, bisa kelelahan, poliuria, mual, muntah, perubahan nafsu makan, sampai sakit kepala. Oke, next slide. Kemudian pasti teman-teman sekarang bertanya, jadi
Lebih baik mana? Low fat diet atau low carb diet? Nah, diet yang bisa cocok untuk semua orang obesitas. Jadi nggak bisa kita generalisasi nih. Misalnya LCD baik untuk obesitas. Karena pastinya akan ada faktor-faktor tertentu yang bisa membuat perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain. Kuncinya gimana teman-teman? Kalau mungkin yang di sini ada yang overweight atau obes, terus gimana dong Bu caranya supaya menurunkan berat badan? Fokuslah pada 3 kunci berikut. Yang pertama, defisit kalori. Jadi fokuslah pada yang tadi sudah dijabarkan ya, coba membuat teman-teman itu dalam kondisi defisit energi atau adanya pembatasan energi. Bisa dari tadi ya yang 800 sampai 1800 atau mungkin pengurangan 500 kalori per hari. Nanti akan terlihat biasanya penurunannya sebesar setengah kilo sampai 1 kilo dalam 1 minggu. Itulah penurunan berat badan yang sehat. Jadi harus dilakukan secara bertahap. Kuncinya harus dalam kondisi defisit kalori. Lalu yang kedua, fokusnya pada diet yang sehat. Artinya apa? Kita juga jangan hanya fokus pada kalorinya, tapi fokus pada jenis bahan makanan yang kita konsumsi. Misalnya, 1.000 kalori tapi berasal dari nasi putih, teh manis, gula-gula yang lain ya, dibandingkan dengan 1.000 kalori dari sayur, buah, protein hewani mungkin ya, dari seperti telur, daging, itu pasti akan lebih baik diet yang kedua, walaupun sama-sama 1.000 kalori. Jadi fokuslah pada pemilihan diet yang sehat. Konsumsi buah, sayur, lemak sehat diutamakan dibandingkan karbohidrat sederhana, lemak jenuh, dan yang lain. Tuhan. Jadi yang efektif itu adalah ketika teman-teman itu bisa melakukan diet yang sustain atau bisa berjalan dalam waktu yang cukup lama supaya menghindari efek yoyo. Jadi sempat udah turun nih, mungkin sebulan turun 8 kilo atau sampai 10 kilo drastis. Tapi setelah itu akan kembali berat badannya lebih ekstrim daripada sebelumnya. Nah, itu yang mau kita hindari. Jadi intinya lebih baik pada pertahankan diet yang kira-kira teman-teman itu dapat praktikkan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi tadi yang pertama, fokus pada defisit kalorinya. Kedua, pilihlah jenis pangan yang lebih sehat, kemudian kalau bisa dari whole food ya, yang diolah dari buah-buahan segar, bahan pangan segar, jangan mengkonsumsi dari pangan olahan. Kemudian yang ketiga, kepatuhan jangka panjang. Perhatikan dan pilihlah diet mana yang paling efektif dan paling sesuai dengan teman-teman untuk dilakukan atau diaplikasikan dalam jangka waktu yang panjang. Terakhir, jika memang teman-teman ini sudah kelebihan berat badan kategori obesitas, akan lebih baik dan lebih efektif jika teman-teman itu mengkonsultasikan diet secara personal pada ahli gizi atau dietitian. Jadi bisa disesuaikan dengan tingkat aktivitas, dengan jenis kelamin, usia, dan yang lainnya. Oke, next slide. Ini adalah referensi yang digunakan pada presentasi siang hari ini. Terima kasih, semoga ilmu atau pengetahuan yang diberikan dapat bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang mungkin sedang menurunkan berat badan. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab. Boleh bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan pada kolom chat atau bisa langsung raise hand. Oke. Ada pertanyaan yang pertama dari Nurdiana Safa ya. Ini terkait teh hijau. Teh hijau dikatakan bagus. Nah, apakah bisa dikatakan untuk mengganti teh detox menggunakan teh hijau? Dan jika iya, efektifnya teh hijau diminum berapa kali sehari? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sama teh hijau dengan matcha? Lalu, lebih dianjurkan yang mana? Teh hijau dengan matcha untuk penurunan berat badan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk waktunya kapan saja, Kak? Mengingat bahwa pada teh ada tanin yang menghambat penyerapan zat gizi. Terima kasih. Oke, boleh dari Tirza dulu.
Baik, terima kasih Bu Adel untuk waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa ya Kak Syafa. Untuk yang pertama itu, eh, untuk teh hijau, apakah bagus ya Kak? Apakah bisa dikatakan untuk mengganti teh detox menggunakan teh hijau? Dan jika iya, efektifnya tuh teh hijau diminum berapa kali sehari? Nah, baik, untuk teh hijau ini bisa dikatakan memiliki efektivitas untuk detoksifikasi gitu ya, karena kandungan antioksidannya seperti katekin dan juga flavonoid yang membantu melawan radikal bebas dan juga mendukung metabolisme tubuh. Nah, meskipun tidak mengganti gitu ya teh detox secara langsung karena teh detox ini biasanya dirancang dengan campuran herbal lainnya. Nah, teh hijau bisa mengganti menjadi alternatif alami yang lebih aman untuk kesehatan pencernaan dan metabolisme tubuh tanpa potensi efek samping seperti beberapa produk detox. Nah, lalu untuk berapa kali sehari konsumsinya gitu ya. Nah, untuk secara umum 2 sampai 3 cangkir teh hijau sehari sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan termasuk mendukung untuk penurunan berat badan. Nah, namun perlu diingat lagi untuk tidak mengonsumsinya terlalu berlebihan karena kandungan kafein dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan tidur atau peningkatan asam lambung gitu ya pada sebagian orang. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah sama teh hijau dengan matcha? Nah, untuk teh hijau dengan matcha itu memiliki beberapa perbedaan. Untuk teh hijau terbuat dari daun teh yang diseduh dengan konsentrasi antioksidannya itu cukup tinggi. Nah, jika matcha bentuk teh hijau bentuk teh hijau bubuk yang lebih pekat karena mengandung seluruh daun teh sehingga kandungan antioksidan, kafein lebih tinggi daripada teh hijau biasa. Lalu eh, lebih dianjurkan yang mana teh hijau dengan matcha untuk penurunan BB. Nah, matcha cenderung lebih dianjurkan untuk penurunan berat badan karena kandungan antioksidan dan juga kafeinnya yang lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa. Namun, jika teman-teman di sini ada yang sensitif gitu ya terhadap kafein, teh hijau bisa, teh hijau biasa mungkin lebih sesuai daripada matcha. Lalu pertanyaan ketiga, untuk waktunya kapan saja ya Kak, mengingat bahwa pada teh ada tanin yang menghambat penyerapan beberapa zat gizi. Oke, untuk waktunya kapan aja itu yang pertama, hindari minum teh hijau saat makan atau setelah makan gitu ya, terutama jika mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi, contohnya itu seperti daging merah atau sayuran hijau. Nah, yang kedua, konsumsi teh hijau bisa 30 menit sampai 1 jam setelah makan untuk memaksimalkan manfaatnya. Lalu yang terakhir, jika digunakan untuk penurunan berat badan, teman-teman di sini bisa meminum teh hijau di pagi hari dan sebelum berolahraga untuk mendukung pembakaran lemak. Mungkin seperti itu, Kak Syafa, apakah sudah terjawab? Oke, baik, sudah terjawab ya Kak Syafa terkait pertanyaannya mengenai teh hijau. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua dari Darman terkait bagaimana metabolisme energi tubuh beradaptasi dalam jangka panjang saat menjalani diet rendah karbohidrat atau rendah lemak dan apa dampaknya terhadap kontrol diabetes tipe 2. Oke, seperti yang sudah dipaparkan ya, sebenarnya diet yang cukup ekstrim atau adanya modifikasi diet yang seimbang itu menjadi diet rendah karbohidrat ataupun diet rendah lemak tidak bisa dilakukan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena itu di luar dari normal atau kata seimbang zat gizi yang disarankan. Contohnya misalnya kalau secara terus-menerus kita diet rendah karbohidrat, ada kecenderungan kita bisa kekurangan beberapa zat gizi mikro tertentu dan juga serat. Karena biasanya kalau diet rendah karbohidrat juga tidak mengkonsumsi karbohidrat kompleks yang mungkin berasal dari umbi-umbian, sayur, buah-buahan gitu. Tapi secara
adaptasi metabolik, memang diet rendah karbohidrat bisa menguntungkan karena adanya penggunaan dari karbohidrat. Nah, lama-kelamaan memang pastinya akan mempercepat proses penurunan berat badan atau massa lemak tubuh kita. Nah, tubuh itu berarti akan meningkatkan yang namanya proses ketogenesis yang tadi sudah Ibu jelaskan, menggunakan keton sebagai sumber energi. Mungkin tapi dalam waktu singkat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, itu akan efektif untuk menurunkan berat badan. Tetapi jika diteruskan sampai 2 tahun, 2,5 tahun, dan selanjutnya, lama-kelamaan akan ada efek sampingnya. Dan itu tidak baik kalau dilakukan terus-menerus, karena tubuh akan selalu melakukan adaptasi. Padahal kita sudah mencapai berat badan ideal kita, misalnya gitu ya. Jadi setahun kita menargetkan penurunan sebesar 10 kilo. Nah, jika sudah tercapai, memang lebih baik kita masuk ke diet maintenance, bukan dalam proses yang rendah karbohidrat lagi. Tapi pasti akan bermanfaat untuk kadar gula darah, karena kan sumber utama energinya bukan glukosa, tapi lebih ke lemak atau tadi keton. Begitu juga dengan diet rendah lemak. Jika memang kita mengkonsumsi banyak karbohidrat, utamanya ya, karena di restriksi lemaknya, maka nantinya takutnya berdampak pada gula darah. Pastinya lama-kelamaan akan membuat fluktuatif gula darah kita tidak stabil. Jadi kalau misalnya diet rendah lemak, dampaknya pada gula darah pasti sama-sama bisa menurunkan berat badan, tapi ingat perlu digarisbawahi tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Karena balik lagi akan mengganggu metabolisme normal tubuh kita. Jadi kalau misalnya memang ingin melakukan diet, lebih baik fokus pada restriksi energi atau defisit energi. Seperti itu, Darman, apakah cukup menjawab atau ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Sudah cukup dari Darman. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Syafa dan juga Darman. Jika ada pertanyaan lagi, masih ada waktu. Boleh untuk yang mau bertanya, boleh di kolom komentar, boleh juga langsung menyalakan mic ya. Oke, sepertinya hari ini cukup 2 pertanyaan. Tadi sudah dijawab oleh Kak Tirza juga ya terkait teh hijau. Sebenarnya teh hijau itu baik untuk mendukung metabolisme tubuh kita, dan kalau memang mau mengkonsumsi teh hijau, lebih baik teh hijau yang murni dan konsumsilah di antara waktu makan, bukan pada saat waktu makan. Oke, sekian saya kembalikan kepada MC Kak Esther, silakan. Oke, baik Ibu. Terima kasih kepada kedua pemateri kita, Kak Tirza dan Ibu Adet, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik untuk kita dapatkan. Oke, sekarang kita akan melaksanakan post test untuk melihat panitia akan membagikan link post test di kolom chat. Silakan untuk mengisi dalam waktu 3 menit. Terima kasih. Oke, link post test sudah ditutup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk meringkas beberapa poin penting dari yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri kita.
Dan kita ini membahas tentang dua jenis diet populer, yaitu diet rendah lemak dan diet rendah karbohidrat dalam konteks pengelolaan obesitas. Obesitas sendiri merupakan masalah kesehatan yang serius yang berhubungan dengan berbagai penyakit kronis. Diet rendah lemak membatasi asupan lemak jenuh dan trans, sementara diet rendah karbohidrat mengurangi asupan karbohidrat dan meningkatkan protein serta lemak sebagai sumber energi. Kedua diet memiliki kelebihan dan kekurangan. Diet rendah lemak dan lebih efektif lebih efektif dalam menurunkan kolesterol jahat, sementara diet rendah karbohidrat lebih cepat untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan profil lipid. Masing-masing diet dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan target penurunan berat badan. Keberhasilan diet jangka panjang bergantung pada kepatuhan dan penting untuk menyesuaikan diet dengan preferensi individu melalui konsultasi dengan ahli gizi. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Novian selaku Ketua Pelaksana untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Esther. Nah, jadi untuk minggu depan di tanggal 26 Oktober, tepatnya di hari Sabtu, kita akan mengadakan lagi webinar CPD Vol 5 dengan judul Mikronutrien Penting untuk Mencegah Osteoporosis pada Lansia. Jadi teman-teman untuk yang tertarik terhadap materi kita di minggu depan, kalian boleh daftar ya. Dan juga teman-teman bisa melihat informasi lebih lanjutnya di IG kami, yaitu nutrition.science23. Atau nanti kalian bisa lihat linknya di kolom komentar. Terima kasih. Saya kembali lagi kepada moderator. Oke, terima kasih atas pengumumannya, Kak Novian. Sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini, mari kita tutup kembali dengan doa. Dan doa bersama akan dipimpin kembali oleh Kak Agus. Kepada Kak Agus, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk acara webinar pada sore hari ini, saya akan menutup kembali dengan doa. Doa kembali akan saya tutup dengan menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah selama berlangsungnya webinar ini. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul, belajar, dan berbagi pengetahuan. Semoga segala yang telah kami pelajari dapat menambah kebijaksanaan dan membawa kebaikan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau memberkati setiap peserta, pembicara, dan panitia yang telah terlibat dalam acara ini. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka hadapi. Semoga ilmu yang kami terima dapat kami terapkan dalam pelayanan kepada sesama dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah kami atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama acara ini ya Bapak. Sertailah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat terus berjalan di jalan-Mu dan menjadi terang bagi dunia. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Semoga kami senantiasa diberi hikmat, kedamaian, dan perlindungan dalam setiap langkah hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Agus yang sudah memimpin doa pada hari ini. Sekarang kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk para peserta, dimohon untuk menyalakan kameranya kembali. Dan kepada kakak panitia, silahkan bersiap untuk... Boleh untuk semuanya on cam dulu.
Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Webinar PD series keempat telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembicara kita, Kak Tirza dan Ibu Adet, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Untuk link absensi terakhir akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Terima kasih.